PNJers, perkenalkan aku Putri Siani Lubis dari Duta PNJ Batch 3. Senang sekali bisa menemani kalian semua pada hari ini di BIPOL, Bincang Politeknik. Nah, apa kabar sih kalian semua yang ada di rumah saat ini? Semoga sehat walafiat ya semuanya. Politeknik Negeri Jakarta menjadi salah satu politeknik yang menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa merdeka atau yang sering kita dengar dengan istilah PMM. Nah, di PMM ini sendiri, seluruh mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di Indonesia memiliki kesempatan untuk mengeksplor dan juga mempelajari berbagai keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu, seluruh mahasiswa tersebut juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dan juga belajar secara langsung di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, membahas tentang PMM ini sendiri, di sini kita udah kedatangan narasumber kita. Di sini ada Kak Nadif, ada Kak Yasmin juga, dan juga ada Kak Ilham. Halo Kak, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke deh, sebagai pembuka segmen pertama kita ini, kita boleh perkenalan dulu satu sama lain. Mungkin dimulai dari Kak Nadif, nanti boleh perkenalin dari kampus mana, jurusannya apa, dan juga sebagai apa di PMM ini. Baik, terima kasih. Perkenalan, nama saya Muhammad Nadif Afillah dari Politeknik Negeri Pontianak. Saya di sini sebagai Kepala Suku Nusantara di Pertukaran Mahasiswa Merdeka Politeknik Negeri Jakarta Batch 3 tahun 2023. Saya dari jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Di sini mengambil jurusan administrasi niaga, program studi administrasi bisnis. Makasih ya Kak Nadif. Sekarang Kak, boleh Kak Yasmin? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fathia Yasmin Hendri, biasa dipanggil Yasmin. Aku berasal dari Politeknik Negeri Medan. Di sini aku di PMM 3 ini aku menjadi sekretaris. Dan di sini aku mengambil program studi broadband multimedia. Kalau di Politeknik Negeri Medan sendiri aku mengambil prodi teknik telekomunikasi. Wah, Kak Ilham, perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Ilham Bri, bisa dipanggil Ilham. Aku di sini sebagai wakil kepala suku di PMM 3 Politeknik Negeri Jakarta. Aku berasal dari Politeknik Negeri Medan dengan prodi Teknik Telekomunikasi, dan di Politeknik Negeri Jakarta juga sama mengambil prodi Teknik Telekomunikasi. Oke, terima kasih banyak Kak udah perkenalan. Selanjutnya kita bakalan masuk ke segmen kita, yaitu tentang beberapa pertanyaan yang aku sendiri juga penasaran. Teman-teman PNJers di rumah juga pasti penasaran banget nih tentang info-info bermanfaat ini. Untuk pertanyaan pertama, PMM itu sendiri itu apa sih Kak? Mungkin Kak Nadif boleh bantu menjawab? Nah, mungkin banyak ya teman-teman bingung dan agak kaget gitu ketika kami datang ke PNJ. Ditanya, apa sih PMM? Nah, PMM sendiri itu adalah program dari pemerintah yang diadakan oleh Kemendikbudristekdikti yang dilaksanakan pada seluruh universitas, institut, dan juga pendidikan vokasi yang menyelenggarakan pendidikan di luar kampus dan juga pertukaran kebudayaan. Yang mana PMM sendiri yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, di situ teman-teman dari seluruh Indonesia dipersilakan nih untuk mendaftar di kampus tujuan di luar domisilinya. Jadi contoh, saya dari Politeknik Negeri Pontianak dan juga KTP saya dari Kalimantan. Nah, saya dibebaskan untuk memilih kampus di Pulau Jawa, Nusa Bali, Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua. Jadi teman-teman diharapkan bisa melakukan pertukaran kebudayaan dan pertukaran pendidikan supaya terjadi pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Baik Kak Nadif, berarti emang PMM itu tujuannya untuk kita lebih mengenal tentang keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia ini ya. Oke deh, selanjutnya tuh tadi aku dengar Kak Nadif sempat bahas tentang kepala suku, Kak Ilham sebagai wakil kepala suku. Kepala suku itu sendiri tuh apa sih Kak? Tugasnya apa gitu? Nah, untuk kepala suku sendiri kebetulan saya di sini sebagai kepala suku ya. Kalau secara general, kepala suku itu sebagai penghubung antara mahasiswa inbound di PT Penerima dengan dosen modul Nusantara yang ada di
PT penerima tersebut. Tapi untuk secara khusus sendiri, kepala suku itu tidak hanya sebagai wadah komunikasi, tapi kepala suku itu sebagai ibaratnya kayak apa ya, bapak dari teman-teman semua dah gitu. Jadi bagaimana mengayomi teman-teman yang sebagaimana kita tahu berbagai dari suku, agama dan ras yang berbeda gitu loh. Nah, maka dari itu tidak disebut sebagai ketua angkatan, tidak disebut sebagai apa namanya biasa ketua tim atau apa tak. Maka disebut oleh kepala suku karena dia itu mengemban beban untuk menyatukan berbagai suku dan ras agama yang ada di Indonesia, terutama teman-teman yang ada di Imbon ini, untuk bisa menyatu menjadi satu dan menciptakan solidaritas dan meminimalisir perpecahan seperti itu. Oke deh Kak, seru juga ya Kak ikut PMM ini, kita kayak dapat teman baru dari berbagai daerah, tahu tentang budaya dari Medan, dari Pontianak, dan daerah Kailahan juga. Tapi aku penasaran nih Kak, tentang gimana sih kakak-kakak dapat info tentang PMM ini sendiri, terus kayak kenapa akhirnya memutuskan untuk ikut PMM gitu. Boleh Kak, aku jadi kelupaan tadi karena gue. Boleh nih Kak Yasmin diceritakan terlebih dahulu kakak dapat info PMM itu dari mana gitu. Sejujurnya pertama kali itu sebelum ada PMM, kita tuh udah dikasih tahu, udah dihubungin sama kepala program studi kalau misalnya itu ada bakalan program pertukaran mahasiswa ini, yang dimana itu kayaknya kalau nggak salah tuh 1 bulan sebelum adanya PMM kita udah dikasih tahu. Terus kita tuh setelah udah mendekati hari H, kita udah dikasih tahu nih kalau misalnya PMM ini akan diadakan di tanggal sekian. Lalu kemudian di hari H juga kita dikasih tahu di grup angkatan. Nah, di grup angkatan itu di-share link dan disuruh mengisi program studi yang mau kita ambil, dan apa-apa saja syarat-syaratnya semua akan diikuti seperti itu. Oke deh Kak Yasmin, selanjutnya mungkin kayak kan boleh ceritain pengalaman Kak sendiri. Nah, kalau misalnya di aku untuk info dari PMM 3 ini tuh yang pertama ya sama kayak Yasmin juga kan, karena di Kaprodi kami kan sama juga tuh. Nah, itu ada nge-infoin juga di grup tentang bagian PMM 3, dan di situ juga ada lengkap syarat dan ketentuannya juga. Dan setelah itu selebihnya itu bisa dicek dari Instagram. Yang paling penting itu Instagramnya juga ada bagian official PMM 3-nya. Nah, terus juga setelah itu dari website juga ada, itu bisa diketahui sih semua syarat-syaratnya segala macam, itu bisa diketahui di situ. Dan untuk daftarnya juga udah ditentuin dari website. Berarti dari kampus sendiri juga nge-support banget ya Kak untuk ikut PMM ini. Kita mau di briefing jauh-jauh hari sebelum hari pendaftarannya itu. Berarti Kakak selama pendaftaran PMM juga nggak dilepas sendiri ya? Masih dibantu kampus, diarahin gimana? Benar, karena kita itu juga harus konsultasi sama tim kepala program studinya, sama orang kepala studi, dan nggak cuman kepala program studi juga, bahkan kita itu ikut rapat bersama kepala jurusan, kepala ketua jurusan itu, sama semuanya itu kayak kita tuh kan anak elektro ya Kak. Jadi anak elektro itu semua dikumpulin, ikut rapat gimana-gimananya. Dan misalnya saya kan D3 Telekomunikasi di Politeknik Negeri Medan. Sedangkan saya di sini mau mengambil D3 juga Telekomunikasi. Tapi di sini tuh yang semester 5 udah pada nggak bisa, karena mereka pada magang semua. Jadi kita itu dialihkan ke D4 Broadband Multimedia. Nah, kalau Broadband Multimedia itu di Politeknik Negeri Medan sendiri itu adalah D4 TRJT, Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi. Nah, jadi kita diarahkan ke sana agar pertukaran nilainya, konversi nilainya itu bakalan serlinier gitu. Berarti selain kita ngambil prodi kita yang ada di kampus asal sama ini nih kampus tujuan kita, itu kita boleh milih berbagai macam prodi yang kita pengen ya? Boleh, itu kan namanya juga di kampus Merdeka ya. Kita sebenarnya
boleh sih ngambil prodi apa yang kalau misalnya kita minati. Kayak teman saya itu ada yang dari teknik telekomunikasi itu ngambil ke manajemen gitu. Terus saya boleh juga dan kami disarankan sama prodi ya kalau misalnya kalau bisa tuh cari kampus yang prodinya itu ada sama prodi asal, jadi lebih konversinya itu lebih gampang, lebih mudah. Nah makanya di sini saya kenapa memilih Politeknik Negeri Jakarta tuh yang paling pertama tuh karena prodi di teknik telekomunikasi sesuai sama prodi asal saya, dan untuk kedepannya konversinya lebih mudah. Oke deh, tadi Kak Ilham sempet nih ngebahas tentang motivasi. Nah, jadi aku juga pengen nih nanyain kakak-kakak, apa sih motivasinya ikut PMM ini, tujuannya apa, pengennya apa, aku tuh mau ini gitu. Terus kenapa harus Politeknik Negeri Jakarta dari sekian banyak politeknik yang ada di Indonesia? Boleh Kak Ilham boleh jawab terlebih dahulu. Ini mau yang bagusnya apa yang aslinya dulu nih? Kayaknya kita kasih peres sedikit ya buat buat naikin engagement kita. Oke. Sebenarnya ini bukan hanya untuk naikin engagement ya, tapi memang ini real adanya. Alasan awal saya ikut PMM tuh ya namanya anak muda ya, putus cinta gitu loh. Nah, saya putus cinta dengan kemarin mantan saya di Bandung. Ya ada niatan kayak yaudah kayaknya pengen ikut PMM aja lah, karena kalau di kota asal udah terlalu banyak kenangan bareng dia gitu kan. Nah kayak gitu, jadi kayak ikut, kebetulan dari kampus juga nge-support nih, ada kegiatan, udah cari pelarian diri gitu loh. Nah tapi setelah dijalani ikut, tapi kayak ngerasa ini bukan hanya sebagai tempat pelarian diri karena putus cinta, tapi ini sebagai wadah pembelajaran baru, karena kita bisa belajar lebih mandiri gitu, belajar mengenal kebudayaan baru yang mana itu nggak kita dapatin di kampus asal kita. Dan ada pernah saya baca kayak ketika kita pengen berkembang, keluarlah dari zona nyaman. Nah, zona nyaman kita tuh kan kampus asal kita, dekat bareng orang tua kita gitu loh. Nah, kita harus keluar dari zona nyaman tersebut kayak gitu. Nah, kenapa sih milih PNJ gitu? Kenapa? Kan banyak ada politeknik lain. Karena untuk teman-teman yang pengen join PMM, untuk teman-teman yang dari politeknik atau dari kampus vokasi, itu harus ke vokasi juga gitu loh. Jadi nggak bisa ke universitas yang notabene-nya S1 gitu. Jadi kayak teman saya ke Unpad tapi ngambil vokasi. Nah, kenapa ngambil PNJ? Awalnya itu saya ngambil Politeknik Negeri Bali. Cuman setelah diskusi bareng orang tua saya, dia bilang, kamu mau ngapain? Kuliah apa jalan-jalan? Kalau kamu pengen jalan-jalan, gak usah ikut PMM kayak gitu. Makanya kalau kamu pengen ngambil yang pendidikannya bagus, ambil Jakarta ibu kota kayak gitu. Makanya saya ngambil Politeknik Negeri Jakarta, dan kebetulan di sini saya ngambil administrasi bisnis yang agak berbeda dengan jurusan asal saya, akuntansi, cuman masih agak mirip karena akuntansi sektor publik dan juga administrasi bisnis gitu. Menarik ya Kak, alasannya ikut PMM beragam. Aku jadi penasaran nih alasan Kak Ilham sama Kak Yasmin apa gara-gara patah hati juga ya? Yasmin boleh diceritain pengalamannya? Kalau untuk mengikuti PMM ini sendiri, jujur saya sebenarnya pertama kali itu belum beritahu orang tua. Ini jangan dicontoh ya teman-teman, karena saya jujur orang tua itu sangat strict. Jadi saya tuh kalau misalnya kemana-mana itu susah. Dan waktu kemarin setelah tamat SMA, saya mau ngambil di Pulau Jawa, saya nggak dibolehin. Jadi saya ngambil yang di daerah Sumatera Utara juga. Dan kemudian ada PMM ini, saya rasa wadah untuk saya berkembang itu mungkin ada, dan saya langsung daftar. Saya daftar dan saya mikir kalau misalnya saya jauh-jauh juga pasti bakalan susah dapat izin, dan paling ya case-nya itu yang mungkin bisa diterima orang tua tuh Jakarta mungkin oke. Dan dosen saya juga pernah bilang, kalian itu kalau mau belajar dan melihat sistem pembelajaran yang bagus, kalian tuh coba ke Pulau Jawa.
Dan saya memilih Politeknik Negeri Jakarta juga karena pertama tadi program studi saya yang susah untuk didapatkan di politeknik lain, dan walaupun susah juga saya juga dialihkan ya sebenarnya ke broadband multimedia, tapi nggak apa-apa. Cuman ya karena itu, dan saya juga dapat pembelajaran di sini tuh memang beda pembelajarannya. Sistem pembelajarannya tuh di sini lebih lebih terbuka, dan kita juga dibiasakan kritis di sini. Dan di sini juga deadline-nya itu deket-deket waktunya, dan bisa kayak dari jam sekian sampai jam sekian itu harus siap. Dan kalau di daerah saya itu mungkin bisa deadline-nya tuh lama, dan di situ kayak kelihatan banget sistem pembelajarannya yang dibilang dosen saya tuh beda. Dan terakhir saya lolos, sebelum lolos juga saya udah beritahu orang tua. Sebenarnya kaget orang tua, cuman katanya ya udah semoga lulus di Jakarta. Dan beneran alhamdulillah saya lulus di Politeknik Negeri Jakarta dan diberi restu oleh kedua orang tua. Yasmin penganut ini ya, prinsip anak muda zaman sekarang, lakuin dulu baru minta izin, dimarahin juga nggak apa-apa, yang penting jalan. Enggak sih sebenarnya Kak, cuman karena ini pengen banget ya sebenarnya kayak mendapatkan pengalaman baru, kayak nggak cuman pengalaman baru berjumpa dengan berbagai aneka ragam suku, budaya, dan agama, tapi kayak saya rasa tuh saya butuh keluar dari zona nyaman ini, karena saya rasa kayak gimana ya, saya pengen berkembang, mendapatkan relasi yang lebih banyak, yang lebih yang bisa tuh kayak prestasinya tuh di atas lagi gitu. Jadi saya pengen, dan alhamdulillah juga dikasih restu. Kalau misalnya nggak dikasih restu juga mungkin saya akan mundur. Oke deh, sekarang terakhir Kak Ilham. Boleh nih Kak Ilham diceritain? Kalau saya tuh tadi juga sebelumnya udah dibilang ya. Yang pertama itu untuk motivasi ya, untuk daftar di PNJ ini tuh yang pertama ya untuk semua orang sih sama ya, pasti ingin untuk upgrade diri menjadi lebih baik lagi, untuk menjadikan PMM ini tuh sebagai wadah ya, kalau kita tuh bisa untuk keluar dari zona nyaman seperti yang tadi dibilang sama Nadif dan Yasmin. Nah, karena di sebelumnya tuh saya rasa untuk di politik saya sendiri atau di daerah saya sendiri itu saya masih stuck di situ terus. Jadi untuk bisa keluar dari zona itu tuh saya pengen keluar dari Pulau Jawa yang sebenarnya sama. Untuk Pulau Jawa tuh sebenarnya orang tua tuh agak lebih strict ya untuk di bagian Pulau Jawa, karena sebelumnya aja waktu daftar tuh di Aceh tuh sempat agak lama juga untuk direstuin tuh, padahal Medan sama Aceh dekat ya. Nah cuman karena di PMM ini juga orang tua juga udah fix, udah doakan juga yang terbaik, gimana pun hasilnya ya itu pasti juga udah rencana Allah juga kan untuk yang lebih baik sama diri kita sendiri. Nah dari situ tuh orang tua tuh bangga karena ya alhamdulillah udah lulus di Politeknik Jakarta, yang dimana yang udah kita tahu juga ya di Politeknik Jakarta ini tuh udah dinobatkan sebagai politeknik terbaik ya di Indonesia nomor 1, dan saya bangga udah bisa belajar menjadi untuk mendapatkan pengalaman di sini. Oke deh, beragam banget alasan kenapa ikut PMM, patah hati, pengen sekolah diri juga, orang tua strict parents, tapi akhirnya nyampe juga ya Kak di Politeknik Jakarta, dapat pengalaman banyak banget. Tapi saat kemarin daftar PMM ini, itu tuh syarat-syaratnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Boleh Kak Yasmin juga boleh nih ngejawab yang terlebih dahulu. Syarat ya. Untuk syarat masuk PMM ini di PMM 3 itu kita dikasih syarat kalau misalnya kita tuh harus di semester ganjil. Jadi dimulai dari semester 3, 5, dan 7. Nah kan kalau misalnya di PMM 4 tuh setahu saya itu genap. Nah itu perbedaannya, untuk misalnya kalian yang mau mendaftar di PMM 4 itu bakal berbeda, karena mereka bakalan memberi kalian itu syarat kalau misalnya kalian harus dari semester genap, dari semester 4 kalau nggak salah, 4 dari 2 ya juga boleh, 2, 4, 6. Nah gitu. Kalau kita tuh kan dari semester ganjil, dan kita juga harus mempersiapkan tuh data syarat-syarat diri, identitas kita. Kalau misalnya juga untuk buku tabungan
itu kita disuruh persiapkan BSI dan BRI. Nah, untuk BPJS juga dan apa namanya ya? Surat konversi Surat nilai dari konversi Kaprodi nilai juga, ya. Ini apa sih? SPTJ. Nah, iya surat. Iya, SPTJ persetujuan. itu pasti. Sama surat ini sih COVID. surat Vaksin. Vaksin. Nah, sama yang itu Vaksin surat itu pakai. izin dari orang tua yang paling penting. Iya, surat izin. Kalau vaksin itu harus vaksin sampai vaksin ketiga. Karena rata-rata itu teman-teman yang nggak punya vaksin ketiga itu mungkin juga menjadi alasan yang Tidak lulus. ya. Jadi juga IPK dari 2,8 hingga 4 gitu. Masih general ya kak, Iya. persyaratannya sebenarnya sama juga. Aku sebenarnya kemarin sempat baca tentang program MSIB ini, soalnya kan baru buka juga ya. Berarti di tiap di tiap angkatan baru itu juga persyaratannya bisa beda-beda gitu ya, berkembang. Iya. Iya. Nah, ini kebetulan saya juga jadi salah satu admin di Instagramnya Kepala Suku PMM.id. Kemarin saya sempat jadi admin di sana. Nah, untuk PPM 4 nanti itu ada beberapa perubahan, yang mana tadi Yasmin udah nyebutin ada Bank BSI dan juga Bank BRI. Nah, untuk PPM 4 itu nanti tidak menggunakan BSI dan BRI lagi, tapi menggunakan BSI dan juga Mandiri kayak gitu. Nah, dan juga tadi Yasmin juga sempat bilang tentang vaksin. Nah, di PPM 4 itu teman-teman sudah tidak diwajibkan untuk melampirkan vaksin, baik itu vaksin 1, 2, dan 3. Oke deh kak, makasih ya kak penjelasannya. Sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira di Politeknik Jakarta kakak udah berapa bulan nih? Udah dari 7 awal September. awal September. Berarti awal September, Oktober, November. Udah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Dari 2 bulan lebih ini nih program apa aja sih yang udah kakak ikuti di PMM ini? Boleh. Ya, Boleh ya. Kalau program itu tuh ada di PMM 3 tuh ada yang namanya tuh modul Nusantara. Itu modul Nusantara tuh program yang icon yang ditunggu-tunggu tuh untuk anak PMM. Dan di program ini tuh banyak sih, contohnya tuh kayak ada explore dari provinsi yang kita tuju, terus juga ada pengenalan pemimpin-pemimpin daerah. Kayak kemarin tuh kami sempat talk show juga ya sama Pak Imam, wakil wali kota Depok. Nah, di situ itu banyak juga kayak kemarin tuh ekspor kota tua Batavia, yang dimana tuh kan icon juga ya untuk Jakarta. Nah, terus juga ada Monumen Nasional di situ. Terus juga kemarin ke Bank Museum Indonesia. Jadi banyak sih program-program yang bakal kita lakukan lagi ke depannya. Dan itu tuh sebenarnya masuk ke mata kuliah kita. Itu ada 4 SKS di modul Nusantara, dan setiap kegiatan tuh bakal ada laporan logbooknya dan diisi. Kita bakal isi deskripsi tentang kegiatan kita foto apa saja, dan pengetahuan wawasan apa yang udah kita dapat dari kegiatan tersebut. Oke deh, seru juga ya kak. Ada modul Nusantara, kita bisa refreshing mahasiswa yang biasanya kalau di sini udah akhir minggu di kosan aja. Kalau kakak berarti di akhir minggu ada explore Nusantara, nge-explore Depok. Oke deh, tapi udah berasa nggak panas Depok? Kayak, berasa banget ya. Iya. Sebenarnya panasnya panas polusi gitu ya gitu. Kakak di Medan kan kak? Iya. Aku kebetulan orang Medan juga. Iya. Aku ini kita jadi sesi perkenalan nggak apa-apa kak ya? Aku di Mandailing Natal dulu, cuma udah pindah sekarang. Di Medan juga panas banget ya kak? Kayak panas tapi tapi lebih panas di sini. Lebih panas di sini lagi. Oke nih, tadi kakak sempat ngebahas tentang ke foto apa segala macam. Dari seluruh tempat yang udah kakak explore nih selama ini, tempat yang paling seru nih menurut orang kakak tuh di mana sih? Di Depok atau di sekitaran Jabodetabek ini? Soalnya kan kayak yang kita tahu kalau misalnya kita di Bandung nih, pertukaran pelajarnya masih banyak, alam yang bisa kita explore.
Kalau di Jakarta atau Depok sini yang bisa dieksplor sama kakak kemana aja? Yang paling seru tuh di mana gitu? Di Monas nggak sih itu? Monas, iya Di sih. Monas karena Jujur, kita di situ benar-benar banyak pengetahuan dan wawasan yang kita dapat di situ. Yang paling penting ya itu banyak sejarah sih di Monumen Nasional itu, dan kami juga ngelihat langsung teks proklamasi itu kan ada apa sih yang buka itu tuh Yang iya. Apa kayak gate-nya, gerbang. Iya. itu gerbang. gerbang gitu. Nah di situ tuh bakal ditunjukin teks proklamasi yang dimana kan aslinya itu ada di Istana Jakarta. Nah di situ juga ada, terus juga banyak sih pengetahuan yang ada di Monumen Nasional itu. Walaupun panas-panasan sedikit. Nggak Tapi apa-apa. seru, tapi Iya, Yang seru. penting dapat Menikmati. pengetahuan baru, Benar. menikmati refreshing ya kak. Bener, aku setuju banget. Biar nggak yang jenuh-jenuh banget menghirup udara Depok gitu. Selanjutnya ini nih kak, kan kakak dari Pontianak, dari Medan. Nah kira-kira tuh ada nggak sih selama ini homesicknya kayak susah beradaptasi sama lingkungan sekitar gitu? Ya mungkin kalau izin jawab ya, kalau dari saya sendiri, kalau homesick tuh enggak, karena memang saya dari SMA juga udah SMA di Subang, Jawa Barat, jadi kayak udah nggak terlalu kaget dengan apa ya yang ada di Jakarta, Depok atau apa gitu. Cuman apa ya, mungkin yang saya dengar dari teman-teman yang lain gitu, ada yang agak shock dengan tipe pergaulan anak-anak Jabodetabek kayak gitu. Terus kalau yang saya lihat gaya hidup sih di Depok nggak terlalu high kayak di Jakarta, jadi tidak terlalu bikin shock gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih nggak ada permasalahan yang terlalu signifikan sih. Cuman lebih kepada gimana gaya pembelajaran aja, kayak yang udah sebelumnya disampaikan Yasmin, yang tentunya perbedaan gaya belajar antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera dan Kalimantan kayak gitu sih. Kalau kayak sendiri mungkin homesick, soalnya kan kita cewek kadang Iya. suka nangis tiba-tiba nih di pojokan kamar kangen gitu. Bener. Apalagi kalau misalnya saya ini kan anaknya emang manja ya. Kalau dibilang tuh bisa dibilang manja. Saya nggak di rumah itu, kalau misalnya sibuk belajar saya nggak disuruh apa-ngapain di rumah tuh, ya udah dikasih istirahat. Nah di sini tuh saya setiap hari, pertama-tama masih awal-awal tuh saya bilang, Bun, kangen Medan, pengen pulang gitu. Wajar ya sebenarnya. Terus saya juga masih awal-awal kayak baju apa semua belum bisa nyuci sendiri. Saya nggak pernah megang dapur sebelumnya. Terus di sini tuh saya udah belajar, udah bisa mencuci sendiri, masak sendiri, udah bisa belajar itu semua. Saya minta sampai VC-an sambil masak gitu sama bunda gitu. Terus walaupun homesick, saya tiap hari VC-an sama orang rumah. Jadi ya sedikit mengobati rasa rindu seperti itu. Beneran banyak banget ya kak yang meningkat setelah ikut PMM ini. Iya, sesuai saya- tujuan awal, benar. nge-upgrade diri sendiri. Nge-upgrade diri sendiri, jadi lebih mandiri. Kalau kalian boleh diceritain kak? Kalau saya sendiri ya nggak mau menafikan juga, ya pasti ada rasa homesick, itu pasti ada juga. Cuman itu ya kita sendiri yang bisa nge-manage-nya gitu. Kalau di saya di asal ya tuh kayak ya orang tua juga sama seperti sekarang juga tuh pasti bakal nanyain. Yang pertama tuh kalau misalnya dari ayah ya tuh itu pasti nanyain tentang perkuliahan dulu tuh. Kalau dari misalnya dari teleponan ya tuh pasti kayak nanya gimana kuliahnya, sejauh ini aman nggak, Nah kalau mama tuh pasti nanyain sehat gitu kan, sehat nggak di sana. Terus kalau ya untuk pertanyaan itu sebenarnya menyentuh banget sama saya juga, karena ya orang tua juga tahu kan saya juga anaknya gimana. Untuk bergaul itu perlu yang namanya adaptasi dulu, jadi nggak bisa tuh yang langsung klop tuh sama teman-teman gitu. Cuman ya di sini perlahan demi perlahan tuh ada peningkatan gitu. Dan untuk kamar ya tuh di cowok tuh ada 4. Nah jadi kan untuk adaptasi ya dari dalam pertemanan itu juga pasti butuh namanya waktu juga, dan ya seiring berjalannya waktu juga bakal akrab satu sama lain gitu. Oke, nggak kerasa banget kita udah sampai ya kak di segmen kita yang paling terakhir, penutupan.
Di sini aku seneng banget bisa dapet info baru dari Kak Yasmin, Kak Nadib, dan juga Kak Ilham. Makasih banyak Kak udah datang hari ini. Tapi sebelum itu aku pengen minta kesan-pesan dulu nih sama harapan dari kakak. Boleh Kak Nadib terlebih dahulu? Oke, mungkin kalau kesan dulu berarti ya. Nah, kalau kesan dari saya, PMM ini memang sangat membawa perubahan bagi saya. Terutama saya di sini sebagai kepala suku yang harus mengayomi teman-teman semua, harus menghadapi berbagai macam mood teman-teman kayak gitu loh. Ya, itu menjadi pembelajaran saya, pembelajaran yang sangat berharga untuk gimana mengatur emosi saya. Terus pembelajaran untuk bagaimana sistem pembelajaran yang baru yang ada di kampus luar kayak gitu. Itu kesan yang mungkin tidak akan terlupakan bagi saya sih. Dan juga ketemu teman-teman yang sangat luar biasa dari seluruh Indonesia, dari Sabang, dari Aceh, sampai teman-teman dari Manado, dari NTB. Itu jadi kesan yang luar biasa. Dan pesan dari saya buat teman-teman yang di luar sana, PNNGers, dan juga teman-teman seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, karena kalian bisa dan kalian harapan bangsa. Oke deh, keren banget Kak Nadib. Sekarang boleh nih Kak Yasmin pesan-pesan atau harapannya? Kesannya dulu ya. Kalau kesannya itu saya di sini sangat bahagia ya, karena kita dipertemukan dari berbagai macam ras, suku, dan agama. Juga di sini tuh saya ngerasa saya punya kakak dan adik juga. Selain itu kayak kita tuh jangan mengedepankan ego, jadi kita harus mengesampingkan ego kita biar kita tuh lebih rukun dan damai. Dan kalau misalnya tuh udah sebulan 2 bulan tuh pasti keluar tuh sifat-sifat aslinya ya, yang nggak seperti pertama awal kita jumpa. Nah, kalau udah seperti kita udah tahu gimana sifat-sifat teman kita boleh mengontrol diri. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak bisa dia kontrol, ya udah kita yang ngalah, nggak apa-apa gitu. Jadi kesannya yang lain tuh juga saya senang bisa berada di PMM 3 PNJ ini. Saya juga di PNJ juga dapat teman-teman yang asik dan baik. Kita juga sering ngumpul di asrama, ngerjain tugas bareng. Dan untuk pesannya itu saya rasa karena saya di sini adalah anak yang manja dan udah bisa menjadi anak yang mandiri, saya udah bisa upgrade diri sekarang. Dan kalian yang misalnya juga ngerasa bisa nggak ya aku bisa keluar dari zona nyaman, bisa, pasti bisa, karena kita di sini sama-sama belajar untuk menjadi diri yang lebih baik, dan kalian juga pasti bisa. Kasih kayak Kalau pesannya ya, tadi itu juga belum ada bilang sih, di bagian Melulusantara tuh sebenarnya ada 3 kelompok ya di kami. Itu ada kelompok Wiladatika, itu tuh kelompok untuk nama-namanya sesuai sama Jakarta tuh. Terus ada juga Satria Mandala dan Batavia. Nah, kalau saya sendiri tuh ada di Wiladatika, dan kesan yang paling berkesan tuh di sini tuh adalah dimana saya tuh belajar untuk mengatur anggota-anggota yang ada di kelompok Melulusantara. Itu sangat benar-benar berkesan, yang dimana saya jujur dari kecil ataupun dari SMA bahkan kuliah juga tuh sebenarnya jarang untuk ikut organisasi dan menjadi leadership, itu paling pentingnya. Nah, di sini tuh saya benar-benar belajar ya. Ada juga sih dari teman-teman, saya juga bisa ngambil energi dia juga, dan ada juga ibu dosen dari Melulusantara. Nah, situ tuh benar-benar berkesan, yang udah mengamanahkan saya untuk bisa mengatur anak-anak kelompoknya. Nah, dan itu tuh saya bisa lakukan sebenarnya tuh karena saya yakin juga di dalam diri saya tuh ya saya bisa untuk mengaturnya. Nah, jadi untuk kesannya itu sebenarnya yang paling penting ya itu tadi, saya bisa belajar, dan banyak lagi hal-hal yang bisa saya dapatkan dari PMM 3 ini untuk kedepannya ya biar saya bisa lebih baik lagi.
Nah, untuk pesannya buat semua yang ingin ikut juga PMM 4, dan pas itu kalian jangan pernah takut juga untuk self diagnose juga kayak takut untuk di sini, takut untuk di sini. Sebenarnya tuh kalian jangan takut juga, kalian bisa untuk mengupgrade diri kalian juga dari PT asal kalian, untuk dari daerah kalian asal juga, untuk bisa keluar dari zona nyaman kalian. Ya, dari situ selesai. Makasih ya Kak Ilham, karena di Kak Yasmin juga. Terakhir nih dari aku, untuk tahu info lebih lanjut tentang program PMM ini sendiri, kita bisa coba ngulik infonya di mana aja sih Kak? Boleh tolong dijelasin mungkin ke teman-teman kita PNGers di rumah. Oke, terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang pengen join dan ikut berkesempatan di program pertukaran mahasiswa merdeka batch 4 yang akan diadakan di semester genap nanti, teman-teman bisa cek di website pertukaran mahasiswa merdeka, atau buat teman-teman yang ada media sosial bisa cek di Instagram pertukaran mahasiswa merdeka @capsupnm.id @pertukaran mahasiswa merdeka, dan juga di Kemendikbudristek. Nah, dan juga kami ada di TikTok ya, teman-teman juga ada TikTok itu di capsup.pmm.id. Jadi di situ teman-teman bisa nih cari informasi lebih lanjut terkait PMM itu seperti apa, bagaimana mekanisme PMM 4 itu nanti seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang pengen join, silahkan chat admin, DM Instagram maupun DM TikTok untuk minta link grup WhatsApp-nya. Di situ kami berbagi informasi gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi teman-teman nggak perlu ikut kelas-kelas berbayar yang dari alumni PMM 3 maupun PMM 2, karena ini informasi kita bagikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Silakan DM Instagram dan juga TikTok capsup.pmm.id. Terima kasih banyak karena di Kak Yasmin dan juga Kak Ilham sudah bersedia jadi narasumber kita pada siang hari ini. Iya. Terima kasih banyak udah berbagi informasi dan juga pengetahuan baru buat aku dan teman-teman PNGers di rumah. Semoga teman-teman PNGers di rumah juga dapat lebih paham ke depannya tentang PMM ini. Ketika mereka tertarik, nanti mereka tahu, oh aku daftarnya ke sini, ada formasinya ke sini. Oke deh, untuk PNGers di rumah jangan lupa untuk mengikuti podcast Politeknik Jakarta di channel YouTube kita dan juga Spotify Politeknik Negeri Jakarta. Segala informasi terkait Politeknik Jakarta dapat dilihat di website kita www.pnj.ac.id, dan sosial media resmi kita ada di bawah sini. Oke, sebelum kita tutup, kita jargon dulu ya Kak. PEM sendiri ada jargon nggak? Ada. Pasti ada. Ya kan, kita udah kumpul tapi nggak bikin jargon ya kan. Oke deh, kita buat jargon dipimpin sama Kak Nadib Kak ya. Oke. Nah, nanti kalau aku bilang PMM 3 PNJ, kita bilang bertukar sementara, bertukar bersamanya. Oke, siap Kak. Siap ya semua ya? Siap. PMM 3 PNJ bertukar sementara, bermakna selamanya. Oke, saya Putri Sri Lubis pamit undur diri, bertemu di People selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.